platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda. Tentunya di malam hari ini, di malam malam Kamis di tanggal 26 Agustus 2026. Tentunya kita berada di program acara apresiasi budaya lokal, dan kali ini tentunya kita akan membahas tentang pemetaan realita dan tren kasus, atau mungkin temanya remaja dan ancaman narkoba. Dan tentunya kami telah menghadirkan narasumber di penghujung layar Anda, tentunya di live kami streaming di YouTube dan juga di frekuensi 92,5 FM Pro 4 R Makassar. Dan kami telah menghadirkan narasumber bersama dengan PJ Pencegahan BNN Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Bapak Anas Kaharudin, dan beliau sudah bersama kami di studio saat ini, tentunya di live streaming. Kita langsung terhubung dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Bagaimana kabar malam hari ini, Pak Anas? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak Anas sudah menyempatkan waktu bersama Pro 4 R Makassar. Tentunya kita akan membahas tentang pencegahan narkoba kalau secara umum, dan tentunya untuk subtemanya kita mempersempit tentang remaja dan ancaman narkoba, Pak Anas. Nah, sebelumnya Pak Anas memang sudah benar ya dengan Pak Anas Kaharudin Esos selaku PJ Pencegahan BNN Sulsel ya, Pak? Ya, betul Pak. Baik, Pak, ini menarik Siap. pembahasan kita di pagi hari ini, di malam hari ini, tentunya sekaitan dengan ancaman narkoba. Nah, kalau kita melihat Pak Anas, bagaimana BNN Sulsel memetakan peta kerawanan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Sulsel saat ini, apalagi sekarang kalau kita melihat tren-tren jenis-jenis sabu ini sangat bervariatif, bahkan bisa menyusup ke yang biasa dikonsumsi masyarakat seperti rokok elektrik dan sebagainya. Bagaimana melihat BNN ini untuk pemetaannya, Pak Anas? Silakan, Ki. Ya, saya panggil Pak Febri nih Iya, atau Bang Rian saja, Bang Rian. Bisa, sembarang saja, Pak Oh, Anas. siap Pak Rian. Jadi terima kasih atas undangan dari RRI untuk kita kolaborasi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang narkotika. Iya. Iya, dan salam untuk semuanya yang sementara mungkin ada online. Salam sehat untuk kita semua. Nah, jadi berbicara tentang narkotika, kita secara nasional dulu bahwa ancaman narkotika di Indonesia itu sudah tidak main-main lagi. Iya. Ya. Dari tahun 2023 dari 1,73 prevalensinya, ini tahun 2025 justru meningkat menjadi Wah, 2,11. peningkatan. Nah, iya, peningkatan secara nasional. Artinya apa? Bahwa tidak tertutup kemungkinan juga provinsi-provinsi lain itu mengikut. Nah, sebagai gambaran untuk kita semua, bahwa dari pemetaan Indonesia, alhamdulillah, kita di Sulawesi Selatan itu berada pada posisi yang kelima, Pak Rian. Luar biasa, posisi kelima ya. Iya, Iya, iya. posisi kelima. Yang pertama DKI, kemudian Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara, Jawa Barat, dan kita berada pada posisi yang kelima. Iya. Jadi ada data bahwa jumlah kasus di Sulawesi Selatan itu sekitar 2.585 untuk tahun 2025. Wah. Kemudian tersangkanya itu sekitar 3.600 lebih.
Jadi itu bukan lagi persoalan-persoalan yang mungkin bisa dimain-maini, tapi Ya, ya ini persoalan yang urgent. ya. Sehingga di tingkat nasional bahwa Presiden Republik Indonesia itu memposisikan dari 17 program unggulannya, dia memposisikan pada program yang keenam, ya, Hmm. tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika itu. Nah, untuk di Sulawesi Selatan dengan angka prevalensi sekitar 2,11 dengan jumlah penduduk usia 15 sampai 64 Tahun. tahun usia produktif, itu sekitar 139.000 sekian penyalahguna yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, dari keseluruhan penyalahgunaan itu 27% itu remaja. Wah, ya, 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 Ah, ya. ah, remaja. Jadi kalau kita hitung-hitung seperti itu ya agak miris Besar. lah kalau Ya. kita melihat besar, memang kita melihat kondisi remaja kita saat ini. Dan itu mungkin strategi mereka, Pak Rian, Mm-mm. bahwa untuk ya proxy war menjatuhkan satu negara, ya tidak bisa Hmm. dengan kontak fisik, ya dia serang generasi muda kita. Ya, 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 Dengan ya. berbagai macam cara, uh, karena sebenarnya bahwa kalau kita mau melihat narkoba itu datang di kita itu bukan dalam bentuk kekerasan. Ya. Ya, tapi dia humanis, dia berteman dengan kita dan sebagainya, mengajak kita berbicara. Ya, nah, nanti ya ada peluangnya mereka untuk masuk, Ya. dan itu yang perlu kita apa namanya antisipasi sejak dini, Pak Aryan. Mm-mm. Berarti kalau kita melihat dari tadi data yang disampaikan dengan Pak Anas sendiri bahwa ini memang 27% ini cukup besar. Ya, Berarti ini memang targetnya memang ini usia-usia yang produktif yang usia produktif, Pak Aryan. yang menyasar para pengedar-pengedar itu ya. Iya. Hmm. Karena Ta- kan ya. bagaimana kalau sudah orang tua yang dia Hmm. sasar, masanya itu singkat. Iya. Tapi kalau remaja dia sasar di usia 15, Iya. karena sekarang itu di Makassar itu sudah ada yang usia 14 tahun, Mm-mm. usia 12 tahun itu sudah menyalahgunakan. Nah, kalau itu yang dia sasar, Ya. artinya potensi pasarnya itu akan lama. Ya, iya betul. Iya, Tapi dia, kan dia kan konsumsi. iya. Dan kita tadi melihat Pak Anas, ini kan sempat ada ini proxy war, apa tuh perang tidak secara kontak fisik atau senjata perang secara militer. Iya, Memang BNN selama ini melihat memang ini memang murni betul ada suatu oknum negara yang memang sengaja menyerang Indonesia dari sisi peredaran narkoba atau memang hanya semata bisnis toh saja ini peredaran narkoba ini yang telah masuk Indonesia menyasar anak muda kita, Pak Anas. Kalau kita melihat dari BNN. iya. Jadi eh, kacamata BNN tidak ada bahwa negara ini akan menyerang negara kita. Ya, ya, ya. Itu tidak terfokus kepada di situ, Mm-mm. tapi kita melihat bahwa masuknya narkotika di Indonesia, di Sulawesi Selatan ini, itu kan ada beberapa negara. Ya, Ada negara Cina, negara Malaysia. Thailand, Malaysia, ya Kamboja, bahkan dari Amerika ada masuk di Indonesia. Baik, baik, Iya. baik, baik. Nah, sekarang yang apa namanya? Yang perlu kita waspadai, Pak Rian, Ya, untuk anak-anak remaja kita, yang ini apa namanya? Waspada terhadap eh, produk-produk yang ada. Ya, ada berupa apa itu? produk-produk baru mungkin, ya produk apa saja, Pak Rian. Ya, Baik. seperti mungkin permen, mungkin ada coklat, vape, dan minuman-minuman yang lain yang mungkin itu mencurigakan. Ya. Kemudian yang kedua, waspada terhadap teman. Ya, Hmm, iya. Jangan jangan apa namanya? Bergaul dengan orang-orang yang mungkin kita tidak kenal ya. asal usulnya,
ya tidak ketahui, tidak kita ketahui dari mana sumbernya ini orang. Betul. Kita langsung bergaul saja. Kemudian ya, nah ini lagi yang lagi tren sekarang Pak Rian, waspada terhadap penggunaan digital. Hmm. Ya, karena ada kemungkinan bahwa promosi-promosi penyalahgunaan narkoba itu dia melalui media digital. Ya, 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 ya. ada grupnya, kemudian jual beli lewat media, kemudian ya transaksi senyap Oh di iya. dalam HP anak-anak kita. Hmm, hmm, Nah, hmm, jadi hmm. saya biasa katakan bahwa dulu itu waktu kita sekolah, Ya, ya kita diperiksa kuku. ya. Ya, siapa yang kotor tangannya itu dilarang masuk kelas. Iya. Nah, sekarang bukan zamannya lagi, Pak Hmm. Rian. Nah, sekarang anak-anak kita periksa bukunya. Ada apa Hmm. di dalam buku itu? Ya, ya. Apakah ada terselip benda-benda lain selain daripada perlengkapan pendidikan? Hmm. Ya, itu patut patut untuk kita curigai. Baik, baik deh. Nah, Terutama dengan HP. HP betul. Berarti dia ada Iya, jejak digitalnya gitu Pak Anas ya. jejak digital, betul Bapak. Baik. Nah, kalau kita melihat dari pola modus Pak Anas, pola modus yang secara umum atau mungkin secara spesifik dilihat dari BNN sendiri yang terjadi saat ini ya, terlebih pada kelompok generasi muda. Bagaimana opera modus yang dilakukan oleh para oknum-oknum pelaku pengedar ini yang dilakukan untuk menyerang anak-anak muda kita, khususnya remaja? Ya, Pak Rian Ya, dan pemirsa yang mungkin lagi on. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita waspadai. ya. Ya, nah, itu yang saya bilang tadi dari mungkin jejak Pertemanan. digital, Mm-mm. kemudian pertemanan. Nah, hal-hal lain mungkin ya lewat makanan-makanan, lewat minuman. Ya, itu tidak tertutup kemungkinan karena ya yang sekarang yang lagi tren ini adalah Mm-mm. penyalahgunaan liquid. Vape, vape. Iya, Ya. iya, PEP. Jadi sebenarnya kalau saya berpikir secara pribadi, liquidnya aman-aman saja, ya, Mm-mm. ya dari produsen itu, ya. Tapi di setelah perjalanan distribusinya itu ya, mungkin sudah ada yang ini, ada yang suntikan masuk bahan narkotika, Mm-mm. ya, mungkin ganja cair atau sabu cair dan sebagainya yang bisa menyebabkan anak-anak itu fly. Dan Mm. ya Mm. kemungkinan besar bahwa awalnya dia tidak ketahui ya bahwa liquid ini mengandung. Ya, Nanti dia konsumsi, waduh enak ini, rasa mangga, rasa apel dan sebagainya. Wah, selain itu ada mungkin yang apa ya terasa lain daripada liquid itu. ya. Nah, selain itu, kalau dilihat dari dunia nyata, bahwa bisnis peredaran narkoba di Makassar ini sudah unik sekali, Pak Aryan. Mm. Ada mereka anak-anak kenal dengan sistem tempel. Bagaimana maksudnya Ah, itu Pak Anas? ah. Jadi ada tidak tertutup kemungkinan bahwa tiang listrik di depannya RRI Ya. ya sudah dia gunakan anak-anak muda kita. Nah, ini bro, saya tempel di tiang listrik depannya RRI umpamanya. Oh, iya, iya, iya. Ya, saya gunakan isolasi warna ini, ya Hmm. toh. Kemudian pembeli itu dia langsung ke tiang listrik itu, oh ada isolasi seperti ini yang dimaksud barangkali. Hmm. Nah, hasil apa namanya transaksinya itu dia tempelkan juga di situ. Atau dia Hmm. transfer. Oh, Kalau ini memang dia tidak ada transfer ya dia ya. tempel di situ. Oke bro, saya tempel harganya di situ Iya, 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 iya. kembali. Jadi antara pembeli dengan penjual tidak pernah ketemu. Ya, dia Hmm. lewat media sosial saja, DM, ya Instagram, bahkan saya dengar informasi juga sudah Telegram dia gunakan itu. Oh, iya, iya. Berarti tidak habis cara ini pengedar bagaimana barang-barangnya didistribusikan kepada pengguna gitu ya, Panas. Lebih pintar mereka daripada Iya. kita-kita. Tadi sempat disebutkan bahwa ternyata vape juga ini sudah masuk di situ. Nah, ini sejauh ini bagaimana pengawasan bahkan penindakan yang dilakukan oleh
pihak BNN dan juga mungkin penegak hukum lainnya untuk mencegah yang sebut tadi vape ini bukan lagi menjadi sarana dari peredaran narkoba itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh BNN dan penegak hukum lainnya? Ya, jadi yang kita lakukan di BNN itu secara keseluruhan bahwa pencegahan yang kita tingkatkan, sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada remaja, kemudian ya otomatis bahwa penindakan itu sendiri terbukti dengan digagalkannya ya 2, sekian ton itu bunga ganja yang masuk ke Indonesia. Nah, itu diindikasi bahwa itu adalah bahan baku dari pembuatan cairan liquid itu. Kemudian di Makassar sendiri itu beberapa pernah kita dapatkan di Parepare, digagalkan di pelabuhan-pelabuhan karena ya yakin dan percaya bahwa itu tidak bisa diperiksa dengan X-ray karena itu kan ya barang-barang ini. Kemudian selanjutnya bahwa untuk tahun 2026 program utama kita sebenarnya di BNN itu adalah Ananda Bersinar. Ya. Ananda Bersinar itu adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Nah, memang kita sasar remaja, Pak Aryan. Jadi kita kerjasama dengan beberapa stakeholder yang ada di Sulawesi Selatan, terutama Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota. Ya, kita berharap bahwa informasi-informasi PMPGN, informasi-informasi tentang bahaya narkoba itu masuk di kalangan anak-anak remaja kita. Saya pikir itu, Pak Aryan. Baik. Tadi kan sempat dijelaskan tadi, ternyata ini pendekatan peredaran narkoba ini cukup unik. Bahkan melalui minuman, makanan, bahkan juga vape. Ketika anak-anak yang tidak mengetahui panas dan memang dia ada niatnya untuk menggunakan barang haram ini. Setelah dilakukan konsumsi barang-barang tersebut, kecanduan, apakah itu anak-anak remaja ini bisa dijerat hukum bahwa dia tidak tahu ini dia konsumsi ternyata ada kandungan dari barang haram ini? Ya, makasih Pak Arya. Jadi BNN itu ada tagline-nya War on Drug for Humanity. Iya. Jadi kepada bandar mungkin kepada jaringan itu kita agak keras. Ya. Tapi kepada korban kita humanity, kita humanis, pendekatan kemanusiaan. Jadi kita anggap bahwa penyalahguna itu adalah korban. Ya, orang sakit yang butuh pengobatan. Kita BNN itu hadir kepada mereka untuk melakukan pengobatan. Dalam hal ini mungkin adalah rehabilitasi. Ya, jadi ada yang kena proses hukum. Ada yang tidak. Ya, kan ada SEMA terakhir itu bahwa didapatkan pada dirinya mungkin di bawah 1 gram sabu, itu rekomendasinya rehabilitasi. Kemudian di bawah 5 gram ganja itu rehabilitasi. Kita pakai itu Pak Aryan. Jadi tidak semua bahwa ini ini penyalahguna narkoba, ini pengguna sabu dan sebagainya, langsung proses hukum, langsung dipenjara. Tidak. BNN tidak seperti itu. Jadi kita asesmen dulu. Iya, kita asesmen. Kalau toh memang dari hasil asesmen itu dia ada hubungannya dengan jaringan ya proses hukum. Tapi kalau dalam asesmen itu tidak ada kontak dengan jaringan apa dan sebagainya, ya kita perbaikilah mereka, kita rehabilitasi dan sebagainya. Ya. Ini kan tadi angka 27% ini cukup mengkhawatirkan, bahkan mungkin bisa menjadi darurat lah bagi remaja kita ini, ancaman untuk narkoba. Nah, kalau Pak Nas ini melihat remaja kita ini kan masa depannya masih panjang, Pak Nas. Ya, kita harus cegah ini. Nah, remaja kita ini kan biasa pergaulannya luar kita tidak tahu. Dari 27% ini apakah memang itu gaya hidupnya
atau memang modus yang dilakukan oleh pelaku yang dilakukan, atau memang bagaimana ini sehingga ini angka remaja ini tinggi dalam penggunaan narkoba? Apakah memang atau broken home, mungkin di rumahnya tidak nyaman, dia lampiaskan di luar, atau mungkin gaya hidupnya memang yang sekarang anak remaja yang bebas, atau bagaimana ini faktor utama penyebaran penggunaan narkoba itu sendiri di remaja, Pak Anas? Ya, Pak Dian dan pemirsa yang hadir, bahwa penyalahgunaan narkoba khusus untuk remaja ini ada beberapa faktor penyebabnya sebenarnya. Ya. Yang pertama, bahwa kita kenal remaja itu mencari jati diri. Iya, iya. Remaja mencari siapa saya ini. Ya, saya bisa bergaul dengan siapa. Oh, iya, Ya iya. kan? Tiba-tiba dia dapat kelompok-kelompok yang seperti itu. Ya, saya mungkin masuk di kelompok ini. Bergaullah dengan mereka. Iya. Kamu bisa masuk di kelompok saya, tapi persyaratannya harus seperti ini. Ya kan? Harus merokok lah, harus apa dan sebagainya. Uh, karena remaja itu pikir, oh mungkin saya ini di sini. Iya. Wah, mereka ikut. Ya. Jadi kemudian yang kedua, bahwa ya ketidakpercayaan lah mungkin, atau ketidapapalah, remaja itu dia coba. Kalau mungkin mendengar sosialisasi tentang bahaya narkoba, Iya. ya, apa benar yang dikatakan Pak Anas seperti itu? Iya. Ya kan? Wah, saya coba dulu dah. Iya. Ya kan, seperti itu. Iya, iya, Nah, iya. kemudian selanjutnya, ya pengaruh lingkungan itu tidak bisa kita pungkiri. Iya. Di sekitar-sekitarnya mungkin marak dengan sabu umpamanya, di sekitarnya mungkin marak dengan ganja, dan mungkin banyak penyalahguna yang ada di situ. Kemudian ya tidak tertutup apa yang dikatakan Pak Rian tadi, broken home. Iya. Ya, keluarganya. Ya, mungkin tidak Iya, diperhatikan tidak orang nyaman lah. tuanya. Iya, tidak nyaman di rumahnya, sehingga keluar mencari pelampiasan. Ya. Sampai di luar ditada sama bandar. Oh, iya, betul betul ya. Kamu ke sini saja. Kan saya katakan tadi bahwa Iya. narkoba itu tidak datang dengan kekerasan, tapi datang dengan kelembutan, Iya. dengan wajah yang cerah ceria. Weh, kamu ke sini saja deh. Nah, Om temani, atau kakak ya temani, supaya kamu bisa keluar dari masalahmu seperti Pegadaian. Iya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau narkoba mengatasi masalah dengan masalah baru. Itu salah, jelas salah. Iya. Baik, baik. Sampai terjerumus dan sebagainya. Nah, ini juga biasa saya infokan kepada teman-teman pendidik, Iya. ya guru. Ya, janganlah dikeluarkan anak-anak kalau umpamanya tidak kerja PR, tidak selesaikan pekerjaannya. Kenapa? Karena pada saat kita suruh keluar itu, maka di pikirannya galau. Keluar dan tinggalkan sekolah, mungkin ada yang tangkap di luar. Oh, kenapa kok nak? Saya di ini seperti ini. Iya. Oke, saya mau mengatasi masalahmu. Kayak coba minum dulu deh. Oh, Kita iya. duduk-duduk di sini minum-minum dan Bertahap. sebagainya. Iya, mungkin hari pertama oke lah, nyaman kita rasa. Iya, iya. Hari kedua datang lagi, ketemu lagi dengan kita. Wih, Jadi hari candu. ketiga bukan lagi dia, bukan lagi dia datang, tapi kita mencari. Iya, betul. Wih, di mana lagi Om kemarin itu yang kasih air minum, nanya. Jadi Ya, itulah seperti tujuannya sebenarnya, Pak Anas Itu ya. tujuannya. Dia Iya, mencari. betul. Mencari, ya. Nah, kita jadi melihat dia- ini mencari seberapa mengerikannya sebenarnya itu narkoba, pengaruh narkoba itu sendiri, Pak Anas, bagi sebuah kelompok umur khususnya remaja itu sendiri, seberapa mengerikannya dampak negatif yang ditimbulkan. Kalau kita melihat dampaknya sebenarnya mengerikan, Pak Rian. Iya. Kenapa? Karena yang dia serang narkoba itu adalah alat vital yang dalam tubuh kita, seperti otak, ya, jantung, paru-paru. Jadi sebenarnya bahwa narkoba itu tidak membunuh. Yang membunuh itu adalah akibat dari narkoba itu sendiri. Iya. Iya, bayangkan kalau salah seorang pengguna narkoba, dan kita belah otak lah, belah kepala, Iya. dan kita membeli otaknya ini.
Ya, otak penyalahguna narkoba itu sudah bocor-bocor, Pak. Sudah hitam, sudah tidak mulus. Jadi biar berteriak bilang tubles ke ayah, sudah tidak bisa ditubles lagi. Oh gitu, ngeri betul ya Pak Iya, Enas ya. ngeri. Kemudian ya penyakit-penyakit yang lain gampang masuk. Kenapa? Karena antibodi kita pada saat kita menyalahgunakan itu akan menurun. Oh, imunitas Ya, dia kita. serang antibodi. Imunitas kita dia serang. Sehingga gampang masuk, dia serang jantung karena penyakit jantung, penyakit paru-paru, Iya, ya bahkan penyakit kulit, ya penyakit mata. iya. Ya, justru dua ini. Kalau penyakit mata dia udah serang. Mata yang ada di kepala kita dengan mata pencaharian Oh dia serang. iya. Nah, Pak, kalau sisi mata pencariannya mengerikan bagaimana itu dengan dampak dari narkoba ini? Yang jelas kita berpikir Hmm, narkoba, anggaplah kita contoh sabu-sabu. iya. Yang sekarang ada pahenya, paket hemat Oh, katanya. pahe. Baik, 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 iya. Nah, pakai hemat mungkin 100.000 per gram. Hmm, Per apa namanya? Per ons itu. ons. Iya, satu kali pakai lah. Hmm. Ya 100.000. Iya. Itu setiap hari. Kalau sudah kecanduan itu bisa pakai 1 sampai 3 hari. Dalam 3 kali per hari. Wah. Nah, kalau kita hitung, salah satu contoh saja, 100.000 satu kali make, berarti kalau tiga kali make kan 300.000. Hmm, 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 hmm. Di mana kita mau ambil Iya. uang ini seperti ini? Akhirnya apa yang terjadi? Banyak ibu-ibu yang mau memasak, tidak menyala kompornya. Kenapa? Tidak ada mie tabunnya hilang. Betul, betul. Berarti Iya, mengarah iya, ke iya. tindak kriminal gitu ya. Tindak kriminal, betul. Oh. Tindak Berarti kejahatan segala habis. cara dia bagaimana cara dia dapat uang gitu. Yang Wah, halalkan iya. segala cara gitu. Dihalalkan segala cara. Dia sudah berpikir bahwa narkoba ini adalah Tuhannya. Iya, iya, iya. Iya kan? Kalau kita melihat juga di beberapa berita-berita bahkan orang tua berani dibunuh, dipukul, dianiaya untuk memperoleh uang itu sendiri ya. Bahkan rumah dijual sertifikat, dah. Wah, nah itu yang terjadi. Berarti Artinya kalau kita berpikir itu dari kecil-kecil saja, Pak Rian. iya. Heeh. Dia jual HP-nya. Mm-mm. Dia ambil anggaplah yang berharga di dalam rumahnya itu ya tiap hari hilang. Ya. Iya, uangnya mamanya ada yang 1 juta dia simpan, hilang tak 300. Ya toh? Dia pikir, ambil mie parakan kapan uangku ini. Padahal Ternyata apa? Ternyata anaknya yang ambil anaknya parakan. Anaknya yang parakan. Oh, iya, baik, baik, Iya, baik. seperti itu. Nah, kalau sudah tidak ada di rumahnya, habis. Ya. Barang habis di rumahnya, otomatis hijrah ke tetangga-tetangganya kan. Betul. Sehingga terjadi ya kriminalitas, gangguan lingkungan dan sebagainya. Baik, baik. Iya. Nah, Panas, ini juga kalau kita kaitan dengan budaya kita, ini budaya kita kan luar biasa ini dari leluhur kita dalam pencegahan apapun. Kalau kita kaitkan dengan budaya kita dalam pencegahan peredaran narkoba itu tepatnya di mana ini? Kalau kita kaitkan ini dengan budaya kita, apalagi budaya Ya. Bugis Makassar ini kan dikenal dengan berbagai sirina pace dan Berbagai sebagainya. baca dan sebagainya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kembali kepada keluarga. Iya kan? Di dalam keluarga itu adalah benteng pertama sebenarnya. Oh, iya. Ya, di dalam keluarga adalah benteng pertama. Disitulah kita mendapatkan teladan dari orang tua kita, ya kan? Orang tua kita mendidik kita dan sebagainya. Ya, tapi persoalannya kemudian, wih, jangan kau merokok, nak. Ternyata rokok berada di bibirnya orang tua. Kan seperti itu. betul, betul, betul. Berarti orang tua cerminan dari anak Iya, itu. cerminan Baik, keteladanan itu. Iya. baik. Nah, kemudian yang kedua, ya dari adat kita kan ada namanya sirik napace. Ya. Ya, kita sirik, kita malu kalau ada keluarga kita yang menyalahgunakan narkoba, ya toh? Kita apa namanya? Apa itu pace? Harga di apa? Ibah. Iba ya. Ibah terhadap anggota keluarga kita yang ditangkap sama polisi. Iya. Pace. Seperti apa yang terjadi dengan penyalahgunaan pace ini? Kasih keluar itu anakmu deh. Iya, berapapun kita bayar umpamanya. Iya. Padahal itu sebuah metode atau sebuah tindakan yang sangat salah sebenarnya. Empati gitu ya. Iya. Baik, baik. Nah,
Nah kan biasa orang berpikiran begini Pak Anas, misalnya ini si korban ini, oh saya pengguna sudah berat sekali nih candunya ini, mungkin dia pikiran ujung-ujungnya saya rehabilitasi sembuh tonja. Memang sebegitu mudah orang direhab langsung sembuh atau bagaimana ini? Jangan sampai orang berpikirannya pakai mah deh nanti ujungnya direhab juga sembuh ja begitu. Itu yang bagaimana itu kita, apakah memang sebegitu mudahnya orang mau sehat ketika sudah terpapar dari narkoba itu sendiri? Tidak seperti itu, Pak Arya. Jadi bukan seperti membalikkan telapak tangan. Iya. Iya. Sebentar itu sembuh, sebentar itu sembuh. Ya, rehabilitasi itu sebenarnya Iya. itu bukan menyembuhkan, Hmm. tapi memulihkan. Iya, Iya, iya. memulihkan. Mungkin kita menyalahgunakan masuk rehabilitasi, keluar dari rehabilitasi itu sudah tidak menggunakan lagi. Hmm, hmm, hmm. Tapi apakah kita yakin bahwa efek samping yang ditimbulkan itu bisa sembuh? Iya, Iya kan? betul. Nah, seperti yang saya katakan tadi, otak, jantung, dan sebagainya, paru-paru, apakah itu sudah bisa sembuh dengan rehabilitasi? Mm-mm. Iya, kan tidak, Pak. Iya. Nah, itu mempunyai menggunakan proses waktu yang sangat lama. Seperti saja akibat daripada penyalahgunaan narkoba Iya. dan itu kulit gatal-gatal. Tidak semestinya bahwa dikasih minyak gosok langsung sembuh kan? Iya, 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 iya. perlu pengobatan yang rutin, mungkin beberapa bulan atau bertahun, Iya. baru bisa sembuh. Tapi mungkin ya, kalau dia sadari dirinya penyalahgunaan dan dia tidak menggunakan narkoba bisa 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 saja iya, sudah tidak menggunakan lagi. Iya. Tapi itu saya bilang tadi, efek samping yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Iya. Betul, betul. Baik, nah ini kan pencegahan tidak hanya saja yang dilakukan oleh para BNN, penegak hukum dan lain-lainnya, dari orang tua juga. Berarti memang ada juga dorongan dari lingkungan juga ya yang mendukung harus Iya. menjaga agar generasi kita ini anak-anak muda kita tetap terjaga, itu sangat besar pengaruhnya dari lingkungan kita untuk melindungi sesama gitu ya Pak Anas. Oh iya, jadi ada 3 Hmm, faktor yang sangat berpengaruh ya, di dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. ya. Yang saya katakan tadi orang tua, ya, kemudian lingkungan sekolah, Hmm, ya, dan lingkungan masyarakat. hmm, Nah, jadi ini 3 ini sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, Badan Narkotika Nasional pada tahun ini memang mengarahkan program kegiatannya itu hmm, kepada remaja kita. hmm. Jadi kita sasar itu sekolah-sekolah memberikan informasi, Baik. bahkan ada namanya sekarang integrasi kurikulum anti narkotika (IKAN). Ya, Nah, ikan. kita berharap bahwa guru-guru itu bisa memberikan bukan mata pelajaran tambahan Oh, atau bukan mata pelajaran baru, tapi iya. informasi tentang PAMPGN itu masuk di dalam setiap mata pelajaran. Nah, Mm-mm. salah satu contoh mungkin pelajaran PPKN atau agama, Iya. ya bagaimana membentengi diri remaja itu supaya tidak terpengaruh kepada penyalahgunaan narkoba. Ya, kemudian mungkin di biologi tentang tumbuh-tumbuhannya, masuk di apa namanya, di kimia tentang Fisika, zat yang ya, terkandung kimia. di dalamnya. Ya, Mm-mm. kemudian masuk di olahraga itu Iya. bagaimana supaya badan kita sehat Hmm. tanpa penyalahgunaan narkotika. Baik. Ya, jadi Ya. kita berharap bahwa di sekolah-sekolah itu bukan cuma BNN yang hadir di situ, tapi memang kita harapkan guru-gurunya itu ya Sebagai hadir sebagai garda ya. provokator PAMPGN yang Oh ada di ya. dalamnya. Ini Iya, iya, provokator iya. dalam hal positif. Dalam hal positif, iya. Iya. Iya, baik. Nah, kalau ketika ini kita perumpamaan Pak Anas, kalau ketika orang tua atau masyarakat mendapati anggota keluarganya atau masyarakatnya yang masih remaja terindikasi mengkonsumsi narkoba, mungkin langkah awal yang harus dilakukan itu bagaimana ketika kita menemukan ya mungkin ada keluarga tetangga itu sudah terang-terangan terindikasi mengkonsumsi narkoba. Langkah awal apa yang akan dilakukan itu? Ya, oke. Yang pertama
langkah yang harus kita ambil, jangan menjauhi mereka. Itu. Biasanya kan kalau ada orang tua, urus dirimu sendiri. Ya. Saya sudah bosan mengurus, umpamanya kan. Jangan kita jauhi. Kemudian yang selanjutnya kita ajak, kita diskusi lah apa sebenarnya keinginannya. Nah, kemudian setelah itu mungkin ya kita arahkan untuk ke tempat-tempat rehabilitasi. Ya kalau mungkin ke BNN ya ke BNN, ke rumah sakit ya ke rumah sakit. Karena ya rehabilitasi itu bukan cuma BNN yang laksanakan, Pak Rian. Jadi rumah sakit juga ada, bahkan ada LSM BNN LSM apa organisasi masyarakat. rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat. Oh. Iya. Nah, terserah mereka dia mau kemana. Iya. Heeh. Nah, sebaliknya, bukan dari penggunanya, pengedarnya melihat ini sudah menjadi tontonan umum lah, dilihat bahwa ini ada transaksi secara terang-terangan, bahkan mungkin sembunyi-sembunyi tapi kelihatan. Apa langkah awal yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya ketika ada melihat hal-hal kegiatan-kegiatan ilegal begini? Iya, saya yakin dan percaya bahwa masyarakat itu menginginkan lingkungannya itu bersinar. Mm-mm. Ya, bersih narkoba. Oh. Ya. Dari apapun juga, dari penyalahguna mungkin, ya dari rehabilitasi, dari mungkin ada bandar, ya dia bisa melaporkan, Pak. Dari melaporkan ke aparat penegak hukum. Ya baik itu di kepolisian, ya maupun BNN itu sendiri. Ya, jadi silakan. Kalau toh memang umpamanya takut saya ketahuan, nanti ditahu sama bandar dan sebagainya. Ya, kan ada undang-undang perlindungan itu, Saksi. saksi. Iya, jadi dijamin kerahasiaannya, Pak. Iya. Jadi silakan kalau mau langsung ke BNN, bisa langsung ke BNN untuk melaporkan itu. Dan saya yakin percaya bahwa itu pelapor itu akan dirahasiakan. Kita tidak mungkin, woi, kaya ada lapor kok, ya kan? Tidak mungkin, Pak. Jadi setelah laporan itu masuk, ya tidak serta-merta juga bahwa teman-teman yang ada di lapangan itu langsung melakukan aksi. Tapi kita tapin dulu, kita perhatikan dulu bagaimana gerak-geriknya. Iya. Kapan saya bisa masuk? Iya. Jadi itulah terkadang bahwa sudah dilaporkan, belum ada kegiatan-kegiatan ini. Iya. Ya, belum ditangkap. Ya, Ya, nanti tunggu saatnya lah. Karena sementara dilakukan proses, di mana saya bisa masuk. Karena ya harus tertangkap dua-dua, Pak. Harus ditangkap Oh. orangnya dengan Iya. barang buktinya. Tertangkap tangan lah. Iya, iya, iya. Karena kan Tidak kita melihat kejadian-kejadian di televisi, bahwa mungkin ini masyarakat sudah tidak sabar. Iya. Jadi dia melakukan tindakan secara pribadi. Dia panggil orang langsung menyergap itu si lokasi pengedaran. Tapi ternyata memang ada tahapan-tahapannya sebenarnya, Pak Anas ya. Iya. Tidak serta-merta langsung gitu ya, Pak. Iya, tidak Ditindak. serta-merta. Karena kan kita tidak enak juga kalau Iya. sampai di dalam, ada orang, tidak ada barang buktinya kan. Dituduh bahwa dia pengedar, mana barang saya? Tidak ada kan. Iya. Iya. Apalagi sekarang si pengedar lebih pintar lagi. Oh, Pintar lagi, mengelabui bahkan juga ya. mengelabui, iya. Nah, kita kan tadi berbicara bagaimana pencegahan, baik itu dari orang tua, lingkungan, anak itu sendiri, remaja itu sendiri. Nah, ketika ya tanda kutip ya Pak Anas ya, ketika penegak hukum itu sendiri yang melakukan pelanggaran atau melakukan peredaran barang haram ilegal ini, bagaimana itu tanggapan dari Pak Anas sendiri? Ya, karena petugas itu juga masyarakat dan manusia biasa, Pak. Tergiur. Iya, tergiur dengan hal-hal yang mungkin ini, dan hukum itu tidak mengenal siapa. Iya kan? Terbukti, Pak. Beberapa kasus yang kita dapatkan, Ya. ya tidak usah disebutlah APH yang ada di luar sana, terjerat penyalahgunaan narkoba, bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Maka Iya, dipidanakan. jadi dipidanakan, Pak. Bahkan jabatan yang berbintang gitu ya. Iya, dipidanakan, diproses. Jadi hukum itu tidak mengenal siapa. Yang penting dia melanggar, ya kena dong.
Ba- Seperti itu. Berarti ini Walaupun bentuk sebenarnya keseriusannya. bahwa Berarti ini ya, sebagai bentuk keseriusan negara memberantas peredaran narkoba gitu ya. betul, Pak. Walaupun mungkin di sana sini masih ada kekurangan, Pak Hmm. Rian. Ya, kita akui itu. Ya, karena ya mungkin belum belum saatnya. Ya. Ya. Tuhan belum memberikan hukuman kepada dia, Hmm. sehingga terlepas daripada jeratan apa dari aparat penegak hukum yang ada. Ya. Oh, terlolos gitu. Mungkin Tuhan belum belum Ya. kasih itu. Tapi pada saat Tuhan sudah Ah, memberikan itu, ya waktunya. pasti waktunya sudah sampai. Ya. Ya. Orang bilang mungkin waktu cilakanya gitu ya. Silakan. Apesnya. Apa? Waktu nemi, Iya, bilang waktu orang Nabi. Makassar ya. Mungkin ibaratnya Iya. juga sebusuk-busuk apapun disembunyikan akan tercium sendiri nanti ya gitu ya. Oh iya Pak. Baik. Nah, berikutnya pertanyaan Pak Anas. Bagaimana BNN merangkul komunitas kepemudaan dan penggiat seni atau budaya untuk mengkampanyekan hidup tanpa narkoba? Oh iya, ini kayaknya yang paling penting, Ya. Pak Aryan. Iya. Bagaimana masyarakat itu terlibat ke dalam program P4Gen. Jadi kita beberapa memang komunitas-komunitas yang LSM yang sudah bergabung dengan kita BNN, Ya. ya. Bahkan dengan komunitas-komunitas seni, dan terakhir Ya. ini kita sementara menggalang kerjasama dengan Pramuka. Hmm. Jadi BNN seperti lembaga-lembaga lainnya ada juga satuan karyanya. Oh Ya, iya. jadi kalau kita di BNN itu namanya Saka Anti Narkotika. Ya, ya, ya. Jadi kita sementara sudah MOU dengan Kuarda, Ya. dengan Kuarcap Kota Makassar, Ya. dan mungkin dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pengukuhan Hmm. Saka Anti Narkotika binaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Hmm. Jadi banyak memang mitra-mitra kita yang kita ajak bekerja sama dari Ya. kepemudaan, ya ada LSM, kemudian dari pihak swasta. Kita ajak juga untuk bermitra seperti ada PT Pale, kemudian Pelindo, ya, Pertamina, dan mungkin di apa namanya ojek online itu kita kerjasama dengan Maxim. Luar Ya, biasa. iya Hmm. betul. Karena Berarti kita berpikir Pak ya, Rian ya, bahwa program ini tidak mungkin kita bisa selesaikan sendiri. ya, betul. Iya, kita harus bermitra dengan orang. Seperti yang kita lakukan pada malam ini. Ya. Kita bermitra dengan RRI, iya, Mengedukasi melalui mengedukasi udara, ya. masyarakat lewat RRI. Iya, seperti Baik, itu Pak Aryan, ya. baik. Nah, di penghujung acara kita ini Pak Anas, mungkin ada pesan atau closing statement dari dialog kita di malam hari ini. Apa mungkin ingin disampaikan kepada orang tua anak, generasi tentang pencegahan dan mungkin tangguh menghadapi ancaman narkoba. Mungkin bisa disampaikan dari closing statement obrolan kita malam hari ini. Oh Silakan ya, Pak Anas. terima kasih Pak Rian. Yang pertama bahwa saya katakan narkoba itu datang dengan wajah yang cerah ceria. Nah, jangan sampai kita terkecoh dengan kondisi seperti itu. Kemudian yang kedua bahwa benteng yang kuat untuk tidak menyalahgunakan narkoba itu tiga, ya, keluarga, pendidikan, dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Mungkin Anda bertanya, di mana agama? Agama itu masuk di lingkungan keluarga, masuk di semuanya. Iya, jadi di sekolah juga orang belajar agama, di lingkungan rumah tangga juga, ya bahkan seperti itu. Oleh sebab itu, ya jagai anak dari hal-hal yang mungkin berbau negatif, dan segeralah melaporkan diri apabila ada hal-hal yang mungkin dicurigai dari kondisi pergaulan anak kita. Saya pikir itu Pak Rian. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Anas sudah bersama dengan RRI tentunya memberikan edukatif kepada masyarakat tentunya agar tercegah dari pengaruh peredaran narkoba itu sendiri. Dan tentunya jangan bosan-bosan Pak Anas untuk berjuang mencegah peredaran narkoba ini demi masa depan generasi anak muda kita ke depan.
Dan terima Siap. kasih juga sudah menyita waktunya di malam hari ini Pak Oh Anas. iya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat udah demikian obrolan kita bersama dengan Anas Kaharudin Esos selaku PJ Pencegahan BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan tema obrolan kita remaja dan ancaman narkoba. Saya Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Pro 4 RI Makassar. Nanti ada rekan kami yang akan melanjutkan siaran di pukul 8 hingga pukul 12. Bang Rian pamit undur diri dengan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.